Halo teman-teman, di part ketiga ini masih kita melanjutkan terkait dengan akuntansi hibah. Jadi gimana sih kalau akuntansi hibah yang diterima itu dalam bentuk falas gitu, dalam bentuk transaksi mata asing, uang asing. Jadi transaksi dalam mata uang asing itu harus dibukukan dalam mata uang rupiah ya teman-teman, dengan menjabarkan jumlah mata uang asing itu menurut kurs transaksi. Jadi kalau misalnya ada falas, ada transaksi dengan mata uang asing, itu kita konversi dulu ke rupiah. Jadi menurut kurs transaksi, kurs satu transaksi itu kursnya itu boleh di bank, pakai kurs bank sentral ataupun kurs BI. Nah, terhadap pendapatan hibah dalam bentuk uang yang diterima dalam falas, Satker disarankan untuk mengkonversi seluruh falas dalam mata uang rupiah. Nah, ini kan dikonversi ke mata uang rupiah. Jadi nanti di LK-nya dia dalam bentuk rupiah. Pendapatan yang disahkan itu sebesar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil konversi. Jadi misalnya si Satker itu dapat falas itu kan uang dalam bentuk mata uang asing. Nah, itu tuh dia dikonversi dulu ke rupiahnya. Jadi waktu disahkan dia itu sebesar nilai yang rupiahnya gitu yang disahkan. Berdasarkan hasil konversinya, udah dikonversi ke rupiah, itu yang disahkan. Jadi karena udah berdasarkan rupiah yang disahkan, yang dicatat sebesar rupiah, jadi nggak akan lagi terjadi selisih kurs dalam pencatatannya. Itu teman-teman. Kalau misalnya kita nyatatnya dalam bentuk mata uang asing, bisa jadi kan di tahun depan ataupun berubah-ubah gitu kan kursnya, jadi ada selisih kurs gitu. Tapi kalau misalnya kita nyatetnya udah dalam bentuk rupiah, ya udah. Jadi nggak bakal ada selisih kurs. Selanjutnya kita bakal masuk ke jurnal standar. Apa aja nih jurnal-jurnal standar terkait dengan hibah bun, akuntansi pendapatan hibah bun. Nice to know aja teman-teman. Biasanya ini di soal-soal tahun lalu itu akuntansi pendapatan hibah terkait jurnal ini, dia itu nggak masuk ke kasus, dia biasanya masuk ke pilihan ganda. Tapi kalau misalnya tapi tetap aja harus dipelajari ya, kita nggak tahu ke depannya gimana gitu kan. Nah ini tuh jadi urutan jurnalnya itu berurut gitu teman-teman. Jadi mulai di awal tahun banget itu kan kita nyusun DIPA ataupun APBN gitu kan. DIPA ini kalau untuk Satker. APBN itu kalau untuk yang pusatnya gitu kan, yang di pusatnya itu. Di paling atas tuh di bunnya itu dia nyusun APBN. Jadi pas kita nyusun APBN gitu kan, pas dia nyusun APBN itu, pas kita nyusun APBN, sebelum kita nyusun APBN di awal tahun, kita kan buat jurnal anggaran. Masih ingat nggak tuh di materi di jurnal-jurnal dulu, kita tuh biasanya di awal tahun kita buat estimasi pendapatan ataupun nanti apropriasi belanja. Nah, itu yang kita buat tuh jurnal yang di awal tahun itu. Jadi kalau misalnya hibahnya itu terencana, ya itu kan di awal tahun udah tahu kan, udah masuk APBN maupun DIPA. Jadi kita tuh bakal nyatet estimasi pendapatan hibah untuk di APBN, dan kalau misalnya untuk belanjanya itu apropriasi belanja hibah. Sedangkan kalau misalnya di awal tahun ada pendapatan hibah yang dialokasiin ke kementerian atau lembaga, ke KL, dari Bunan. Nah, itu tuh nanti kan dicatat di DIPA. KL tuh kan dia nyatetnya DIPA ya. Maka dia akan nyatetnya estimasi pendapatan hibah yang dialokasikan, terus untuk belanjanya alatmen belanja hibah. Gitu. Selanjutnya, kalau misalnya nih ada hibah langsung di tengah tahun, hibah langsung ini kan biasanya di tahun berjalan gitu kan, langsung dikasih ke KL-nya, kementerian atau lembaga.
Nah, kalau misalnya ada hibah langsung ini, dia itu kan si kementerian atau lembaganya itu harus ngelakuin revisi DIPA, kayak yang aku bilang di part kedua apa ketiga tadi. Nah, itu kan si kementeriannya itu harus ngerevisi DIPA. Jadinya DIPA-nya itu bertambah gitu kan, karena ada pendapatan hibah, jadi estimasi pendapatannya itu bertambah, dan karena ada hibah tadi nambah pendapatannya, otomatis kan belanjanya bakal nambah. Makanya nanti alokasi belanjanya juga bakal direvisi gitu. Jadi misal di awal tahun kita cuma estimasiin 100. Ini yang udah direncanakan gitu 100. Terus tiba-tiba di tengah tahun itu kita dapat hibah langsung si KL-nya itu. Maka kita tambah lagi. Kita revisi. Nah, jurnal, sekarang kita masuk dulu ke jurnal-jurnal transaksi hibah langsung uang. Terkait dengan hibah langsung dulu ya, artinya hibah langsung itu, aku ulang lagi, yang diterima oleh kementerian atau lembaga. Ini pertama kali kita catatnya terkait dengan jurnal hibah langsung yang berkaitan dengan uang. Jadi kan berarti kalau hibah langsung ke KL kan, ataupun satkernya. Berarti kita nyatetnya gimana? Pas kita nerima kas, itu kan pasti Bun belum tahu. Yang tahu itu cuma satker. Jadi si satker ini pas nerima kas, dia bakal nyatat di akrualnya kas lainnya di KL dari hibah pada pendapatan hibah yang belum disahkan. Karena ini baru nerima aja, jadi belum disahkan, makanya nyatetnya pendapatan hibah yang belum disahkan. Dan karena dapat uang, makanya kita catatnya kas lainnya di KL dari hibah. Gitu. Oh ya, ini sebagai sebagai pengingat aja juga. Karena tadi pendapatan hibah itu cuma dicatat di Bun, maka satker itu BB kasnya untuk terkait hibah itu nggak pernah nyatet ya. Khusus untuk buku besar kas di satker itu untuk transaksi hibah itu nggak pernah nyatet. Tadi waktu nerima kas, sekarang gimana sih pas pengesahannya? Pas pengesahan kan berarti si KL ini udah bilang ke KPPN, aku dapat hibah nih, disahkan dong gitu. Oke, disahkan. Berarti Bun udah tahu. Kalau Bun udah tahu, Bunnya udah tahu. Barulah di sini si Bun itu nyatet. Karena berkaitan dengan uang, berarti kan ada kas masuk ataupun kas keluar. Maka dia catat di buku besar kas. Dua Bun dedel pada pendapatan hibah LRA. Terus di akrualnya, dia itu nyatetnya dedel pada pendapatan hibah LO. Sama aja, cuma beda LO sama LRA-nya. BBK Satker tuh pasti nggak pernah nyatat, kayak yang aku bilang mesin tadi. Sedangkan di BB akrual di Satkernya, itu tinggal jurnal pengesahannya aja. Jadi tadi pendapatan hibah yang belum disahkan ini dibalik. Dari awalnya di kredit jadi di debit pada pengesahan hibah. Jadi simple ya teman-teman untuk jurnalnya. Mungkin kalau misalnya ada yang masih agak bingung gitu kan, mungkin bisa agak dipelanin aja ataupun diulang lagi gitu. Karena emang mungkin belum kebiasa aja dengan jurnalnya. Karena kan biasanya kita tuh dari dulu ngejurnalnya di Satker, sekarang di Bun. Gitu. Jadi masih wajar kalau misalnya ada yang bingung-bingung gitu, masih agak masih ngambang-ngambang, itu mungkin diulang-ulang aja ataupun dilatih aja. Nah, gimana sih kalau misalnya jurnal transaksi hibah langsungnya itu dalam bentuk barang atau jasa? Berarti si KL itu di tengah jalan, di tengah periode berjalan maksudnya. Di saat periode berlangsung itu si KL dapat barang ataupun jasa. Jadi kalau misalnya dia dapat barang ataupun jasa, nah itu kan berarti misalnya kayak contohnya tadi APD tadi. Gitu. Pas kita dapat catat persediaan atau aset tetap ataupun aset lainnya itu pas kita dapatin, itu kan si Bun pasti belum tahu. Makanya dia belum dapat. BB kas di Satker itu nggak pernah nyatet. Terus di akrualnya kita nyatetnya adalah persediaan ataupun aset tetap
ataupun aset lainnya yang belum diregister. Tuh, kalau misalnya kita nerimanya barang ataupun kalau kita nerimanya barang, kita nyatetnya persediaan atau aset tetap yang belum diregister gitu kan, pada pendapatan hibah yang belum disahkan. Nanti kalau misalnya barangnya itu udah diregister, jangan lupa dibalik kayak biasa. Persediaan ataupun aset tetap, persediaan ataupun aset tetap, AT ya, aset tetap atau aset tetap lainnya pada persediaan atau aset tetap lainnya yang belum diregister tadi, itu dibalik. Kalau misalnya udah diregister. Ini baru waktu kita dapetin barangnya, belum disahkan. Waktu kita dapetin barangnya. Gitu juga kalau misalnya kita baru dapetin jasa, gitu kan? Pas pertama kali kita dapet jasa, itu di sini dibilang emang kalau di PPT LMS tuh tidak ada jurnal. Tapi kalau kata salah satu dosen itu sebenarnya menurut PMK itu ada jurnalnya. Beban jasa, kalau misalnya kita dapetinnya jasa, itu pas pertama kali kita dapetin, kita ngejurnalnya beban jasa pada pendapatan, aku singkat P aja ya, P, pendapatan hibah yang belum disahkan. Ini sama aja disahkan, ini sama aja kayak gini di kreditnya. Jadi beban jasa pas pertama kali kita dapetin jasa, kalau hibah jasa, jadi kita nyetetnya beban jasa ada pendapatan hibah yang belum disahkan. Nah ini kan baru waktu kita dapetin, baik kita dapetin barang ataupun pas kita nerima jasa. Nanti kan pastinya harus disahkan. Gimana pengesahannya? Nah pengesahannya itu sama aja sebenarnya kayak kas, cuma beda yang uang, cuma bedanya kalau misalnya barang ataupun jasa itu kan dia itu nggak bakal dicatat di buku besar kas karena bukan berkaitan dengan uang, bukan transaksi terkait kas masuk ataupun kas keluar. Jadi di buku besar kas pastinya nggak ada jurnal kalau misalnya yang terkait dengan barang ataupun jasa. Sedangkan di buku besar akrual di BUN saat pengesahan berarti kan udah disahkan. BUN udah tahu. Jadi kalau BUN udah tahu, BUN itu nyatet pedal pada pendapatan hibah LO. Di Satker buku besarnya pasti nggak nyatet, di akrualnya itu tinggal balik yang belum disahkan pada yang udah disah. Nah, kita lihat lagi nih di sini. Tengok ya, pendapatan hibah itu cuma dicatat di BUN. Sedangkan di Satker itu cuma pengesahannya aja. Ya nggak bakal, Satker ini nggak bakal dia nyatet pendapatan hibah. Itu konsep yang kembali lagi ke awal tadi. Oke, ini tadi kita belajar terkait dengan gimana sih transaksi-transaksi hibah kalau misalnya hibah itu langsung, baik terkait barang atau jasa maupun hibahnya itu dalam bentuk uang. Oke, untuk yang transaksi selanjutnya, jurnal transaksi selanjutnya, itu akan kita bahas di next part. See you.